Minggu depan kita akan bertemu lagi di Ibadah Anak Generasi YOL jam 6 sore. Jangan lupa juga ya, besok hari Rabu kita ada Komsel Anak jam 5 sore. Adik-adik bisa mengikuti ibadah dan komsel di channel YouTube Kemah Daud Jogja. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, subscribe, dan pencet tombol notifikasi. Jadi adik-adik tidak kelewatan kegiatan kita lainnya. Oke deh, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman. Halo. Selamat sore. Wah, hari ini Yoyo datang lagi. Yuk, kamu kemana saja ini selama ini? Udah lama loh kamu nggak ketemu sama teman-teman. Aku di rumah saja. Kan kita harus di rumah saja. Wah, teman-teman, Yoyo ternyata di rumah saja. Kak, aku itu udah bosen loh di rumah. Aku itu pengen jalan-jalan main sama teman. Aku kan gak takut sama corona, sama virus. Kamu gak takut? Kenapa kamu gak takut? Karena aku percaya kalau Tuhan menyertaiku dan melindungiku. Wah, bagus itu Yoyo. Kita memang harus percaya bahwa Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan akan menolong kita. Tapi kamu juga harus tahu, Tuhan itu adalah Tuhan yang tertib, teratur. Dan Tuhan itu punya hukum-hukum yang harus kita taati. Dan Tuhan memberikan hukum sama kita. Kita harus mentaati pemerintah. Kalau kita taat sama pemerintah, kalau kita taat sama hukum-hukum Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita tidak taat, Tuhan tidak punya alasan untuk melindungi kita. Jadi, sekalipun kita percaya sama pertolongan Tuhan, kita juga harus taat sama perintah Tuhan. Namamu saja OB di sini tulisannya ya. Jadi kamu harus taat. Tetap di rumah saja dan belajar di rumah, beribadah di rumah, bermain di rumah. Bagaimana yuk? Oh gitu ya, berarti aku harus tetap di rumah saja. Iya betul, sama seperti teman-teman di rumah. Ya tetap di rumah saja, tidak kemana-mana ya. Dan hari ini kita mau ibadah loh yuk. Sama teman-teman di rumah. Halo teman-teman, apakah sudah siap? Sudah siap? Enggak dengar? Sudah siap? Wah, sudah siap. Aku juga sudah tidak sabar lagi. Aku mau nyetel televisi, melihat kakak-kakak di rumah dan mau berdoa bersama-sama. Ya, ayo kak, kita akan ibadah sama-sama. Dadah! Shalom, adik-adik. Mana coba lambaikan tangannya. Shalom. Wah, luar biasa semua anak-anak antusias. Kak, kita kasih tepuk tangan buat anak-anak semua. Tepuk tangan buat generasi yang luar biasa. Oke, sekarang kita mau ucapkan yel-yel kita generasi Yoel. Semuanya berdiri. Ya, boleh lompat, semua berdiri. Yang baru duduk, bangun. Kita mau ucapkan generasi Yoel luar biasa, siap? Siap? Oke. Generasi Yoel luar biasa, kuat, taat, setia, cinta Yesus. Genyo, asik-asik, jos. Sekali lagi generasi Yoel luar biasa, kuat, taat, setia, cinta Yesus. Genyo, asik-asik, jos. Siap memuji Tuhan? Siap. Siap ya. Yang siap katakan haleluya. Haleluya. Yang siap katakan haleluya 2 kali. Haleluya. Haleluya. Kita menyanyikan sebuah lagu setinggi-tingginya langit, lebih tinggi dari kasih Yesus. Amin. Siapa percaya kasih Yesus itu lebih tinggi dari langit,
lebih dalam dari laut. Siapa percaya? Yuk semua nyanyikan lagu ini, tirukan Kak Nova. Ya Kak Devi dan Kak Sani. Boleh bergoyang. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan setinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, sekali lagi ya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Coba anak-anak boleh lambaikan tangan. Kita mau sebut nama Yesus ya. Karena kakak percaya Tuhan Yesus yang hadir di rumah kita masing-masing. Amin. Amin. Kita panggil nama Yesus 3 kali. Siap? Tangannya di atas. Siap? 1, 2, 3. Yesus! 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 Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebuah lagu ini berkata, Dia menyediakan masa depan yang penuh harapan buat setiap kita yang mengasihi Tuhan. Siapa yang mengasihi Yesus? Tuhan, katakan Tuhan mengasihiku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus berteguh, ku kan terus berteguh, mengejar semua harapku, mengejar semua cintaku. Ku punya masa depan, ku punya masa depan yang penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku.
berteduh, bukan terus berteduh, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan, ku punya masa depan yang penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Punya masa depan, ku punya masa depan yang penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang. Sekali lagi, ku punya masa depan, ku punya masa depan yang penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa percaya masa depan kita dijamin oleh Tuhan Yesus? Amin. Amin. Ada sebuah lagu berkata, saat aku sendiri, aku tahu Tuhan Yesus menyertaiku. Siapa percaya saat kita sendiri Yesus ada? Amin. Bahkan saat kita sedih, Yesus menyertai kita. Amin. Tidak ada Allah yang lain yang selalu beserta kita kecuali siapa? Yesus. Kita mau nyanyikan lagu ini. Ketika aku merasa sedih, ku tahu Engkau ada bersamaku. Anak-anak boleh pejamkan mata, boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Tidak ada Allah yang lain seperti Engkau, sebab Engkau yang menyertai kami. Ketika aku merasa sedih, ku tahu Engkau bersamaku. Ketika aku merasa sendiri, ku yakin Engkau bersamaku. Ketika aku merasa sedih, ketika aku merasa sedih, ku tahu Engkau bersamaku. Ketika aku merasa sendiri, ku yakin Engkau bersamaku. Tiada Allah yang lain, tiada Allah yang lain. Ku tahu Engkau bersamaku. Tiada Allah yang lain. Ku yakin Engkau bersamaku. Ketika aku merasa sedih, ketika aku merasa sedih, tahu Engkau bersamaku. Ku tahu Engkau bersamaku. Ketika aku merasa sendiri, ku yakin Engkau bersamaku. Ketika aku merasa sedih, ketika aku merasa sedih, ada Tuhan Yesus yang selalu bersama
kami tahu Engkau bersamaku. Ketika aku merasa sendiri, ku yakin Engkau bersamaku. Tiada Allah, tiada Allah yang lain. Ku tahu Engkau bersamaku. Tiada Allah, tiada Allah yang lain. Ku yakin Engkau bersamaku. Tiada Allah, tiada Allah yang lain. Ku tahu Engkau bersamaku. Tiada Allah yang lain. Ku yakin Engkau bersamaku. Mungkin beberapa di antara adik-adik di rumah, engkau sedang sedih hari-hari ini. Bahkan engkau berkata, aku sendiri. Bahkan engkau sedang sakit dan tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi percayalah, ada Tuhan Yesus yang bersama adik-adik. Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau nyanyikan lagu ini, saya mau ajak, kakak mau ajak. Pejamkan matamu nak, angkat tanganmu nak. Tuhan Yesus ada di rumahmu masing-masing dan Dia berkata, aku menyertai engkau. Ketika aku merasa sedih, ayo nak, pejamkan matamu dan angkat tangan. Ketika aku merasa sedih, ku tahu engkau bersamaku. Ku tahu engkau bersamaku. Ketika aku merasa sendiri, ku yakin Engkau bersamaku. Tiada Allah yang lain, tiada Allah yang lain. Ku tahu Engkau bersamaku. Tiada Allah yang lain. Mari angkat tanganmu, anak-anak, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tiada Allah, tiada Allah yang lain. Ku tahu Engkau bersamaku. Tiada Allah yang lain. Ku yakin Engkau bersamaku. Tiada Allah, tiada Allah yang lain. Ku tahu Engkau bersamaku. Tiada Allah yang lain. Ku yakin Engkau bersama. Sekali lagi, tiada Allah, tiada Allah yang lain. Ku tahu Engkau bersamaku. Tiada Allah yang lain. Ku yakin Engkau bersamaku. Tiada Allah yang lain. Tiada Allah yang lain. Ku tahu Engkau bersamaku. Tiada Allah yang lain. Tiada Allah yang lain.
Tiada Allah yang lain. Tiada Allah yang lain. Ku tahu Engkau bersamaku. Tiada Allah yang lain. Ku yakin Engkau bersamaku. Ku yakin Engkau bersamaku. Ku yakin Engkau bersamaku. Ku yakin Engkau bersamaku. Adik-adik, ayo kita berdoa dulu sebelum kita lanjut. Kita nanti akan melihat cerita. Kita akan berdoa dulu. Siapkan hati kita. Harapkan yang terbaik dari Tuhan. Saya percaya sekalipun teman-teman masih di rumah saja, tapi Tuhan bisa menghadirkan damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kita. Amin. Walaupun mungkin kita belum bisa bermain dengan teman-teman kita di luar sana, tapi damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan lebih cukup. Oleh karena itu, ayo kita berdoa dulu, jamkan matanya, tundukkan kepalanya, sama-sama kita akan berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bertemu dengan teman-teman di rumah. Bahkan hari ini ada yang jauh dari Papua juga hadir. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyatukan kami anak-anak dari berbagai tempat. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang hidup. Engkau hari ini hadir di Papua, tapi Engkau juga hadir di tempat kami. Engkau juga hadir di rumah kami masing-masing, sebab Engkau Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menjamah setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom adik-adik. Wah, luar biasa bagaimana hari ini sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya, luar biasa. Walaupun kita beribadah di rumah tetap sukacita, tetap damai sejahtera bersama Tuhan. Amin. Dan Kak Yusak mau bacakan sebuah ayat firman Tuhan. Ya, sama-sama kita buka Alkitab kita dari Yoel pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Teman-teman bisa buka Alkitabnya. Kalau di rumah, kalau teman-teman ada Alkitab di rumah, bisa buka Alkitabnya. Mungkin juga bisa buka gadgetnya. Ya, yang belum bisa membaca, kita akan baca sama-sama. Teman-teman di rumah, adik-adik bisa dengarkan sama-sama. Sudah ketemu semuanya? Oke, ya. Yoel tidak kuat. Kamu berkata, aku ini pahlawan. Apakah adik-adik juga percaya? Kalau adik-adik di rumah juga pahlawan? Bilang sama-sama, aku ini pahlawan. 1, 2, 3. Wah, lemah sekali. Pahlawan tidak boleh lemes ya. Mungkin kita awalnya lemas. Mungkin kita awalnya tidak berdaya. Tapi kalau bersama Tuhan kita akan kuat. Amin. Sekali lagi bilang bersama-sama saya. Aku ini pahlawan. 1, 2, 3. Wah, mantap ya. Aku ini pahlawan. Kalau kita bersama Tuhan, mungkin awalnya kita tidak berdaya. Mungkin awalnya kita lemah. Tapi bersama Tuhan, Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Yang lemah jadi kuat. Amin. Yang tidak berdaya jadi kuat. Amin. Mata bajak yang lemah, yang hanya untuk membajak sawah, ditempa jadi tombak. Ya, luar biasa ya. Pisau pemangkas yang cuma untuk potong rumput, ditempa jadi pedang. Adik-adik di rumah yang mungkin lemah, yang mungkin tidak berdaya, ditempa Tuhan, diubah Tuhan jadi kuat. Amin. Luar biasa. Nah teman-teman, Kak Yusak punya cerita ini. Orang yang lemah, orang yang orang berkata ini orang jahat, ini orang tidak baik, ini adalah komplotannya para penjajah negara kita.
orang tidak suka sama dia. Sudah jahat, tubuhnya pendek lagi. Wah, jelek banget ini orangnya ya. Nah, tapi kalau Tuhan hadir dalam hidupnya, orangnya diubah oleh Tuhan. Nah, teman-teman, jangan kemana-mana ya. Kita akan ke TKP, tempat kejadian perkara. Ya, tunggu. Tenet. Bagaimana teman-teman? Wah, luar biasa ya. Tadi ceritanya bagaimana? Tuhan Yesus sedang melintasi Yeriko, kota Yeriko. Lalu teman-teman, orang-orang banyak pengen melihat, termasuk Sakyus. Dia pengen melihat. Kira-kira kenapa Sakyus pengen melihat Tuhan Yesus? Teman-teman tahu? Iya, Kayusa juga tidak tahu kenapa sih, apa namanya Sakyus, kenapa dia pengen melihat Tuhan Yesus. Tapi Kayusa mengira Sakyus dia pengen melihat karena Tuhan Yesus terkenal sebagai orang yang luar biasa. Karena dia mampu menyembuhkan orang sakit, mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dia pengen melihat kayak apa orang ini. Tapi tubuhnya pendek. Ketutup sama teman-teman yang lain yang tinggi-tinggi. Karena banyak orang yang pengen melihat. Lalu Sakyus pintar, cerdik. Akalnya banyak. Kalau aku lihat di tanah ini gak bisa kelihatan. Aku harus naik ke tempat yang lebih tinggi. Melebihi orang-orang ini supaya aku bisa lihat. Wah, adik-adik di rumah juga pinter-pinter kan. Sakyus juga pinter. Dia naik ke atas pohon ara. Alkitab berkata itu pohon ara. Lalu ketika dia lihat dan Tuhan Yesus lewat di bawahnya. Tiba-tiba Tuhan Yesus lihat ke atas dan memanggil Sakyus. Sakyus, turunlah. Aku mau mampir ke rumahmu. Hari itu teman-teman. Kira-kira itu kebayang gak sama Sakyus bahwa Tuhan Yesus mau mampir ke rumahnya? Aku? Hah? Tuhan Yesus mau mampir ke rumahku. Aku orang berdosa. Orang yang orang lain bilang aku jahat. Orang lain bilang aku jelek. Mau mampir ke rumahku. Tuhan Yesus mau mampir ke rumahku. Mungkin tuh dia gak percaya awalnya. Tapi dia ternyata melihat betul-betul Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Terjadi sesuatu yang luar biasa teman-teman. Mungkin teman-teman juga merasa, aku tidak baik, aku jelek. Teman-temanku berkata aku jelek. Teman-temanku berkata aku bukan orang anak yang baik-baik. Tapi Tuhan Yesus mau mampir ke dalam hidupmu. Mau datang kepada hidupmu. Percaya enggak? Kalau Tuhan Yesus datang ke rumah Sakyus, Tuhan Yesus juga mau datang ke dalam hidup kita. Amin. Dan kalau Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita, sama seperti Tuhan Yesus masuk ke dalam rumahnya Sakyus, maka terjadi sesuatu yang luar biasa. Ketika mereka makan, Sakyus tadi berdiri dan berkata, Tuhan, hari ini aku mau memberikan setengah dari milikku, akan aku bagikan kepada orang miskin. Lalu kalau ada orang yang pernah aku peras, rupanya dia dulu pernah memeras orang. Aku akan kembalikan berapa teman-teman? 4 kali lipat. Wah, banyak. Dia mau memberi, dia mendadak jadi murah hati. Dulunya dia pelit, dia tukang ngambil uang orang lain. Ya, ngambil pajak bangsa Israel. Lalu dia mengambil untuk dirinya sendiri. Ya, dia mengambil uang orang lain. Tapi hari ini ketika Tuhan Yesus masuk dalam rumahnya, hidupnya berubah. Dia jadi murah hati, memberi kepada orang lain. Saya percaya kalau Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita, maka hidup kita juga akan diubah oleh Tuhan. Mungkin kita lemah, mungkin kita tidak berdaya, tapi kalau ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita jadi kuat,
kita jadi pahlawan. Buat siapa teman-teman? Buat keluarga kita, buat papa kita, buat mama kita, buat adik kita, buat kakak kita, atau buat teman-teman kita. Kita bisa jadi pahlawan buat Tuhan. Karena Tuhan mau kita jadi kuat. Amin. Tuhan berkata, hari ini juga terjadi keselamatan di rumah Zakius. Karena Zakius ini juga anak Abraham. Artinya apa? Zakius berhak menerima janji yang Abraham berikan. Kalau kita percaya, maka kita pun berhak menerima janji Tuhan. Bahwa Tuhan ingin masuk dalam hidup kita. Dan Tuhan ingin mengubah hidup kita. Amin. Siapa yang percaya lambaikan tangannya. Wah, banyak yang percaya. Siapa yang mau seperti Zakius mengundang Tuhan Yesus di dalam hatinya, mengubah hidupnya yang dulunya pelit jadi murah hati, yang dulunya pemarah jadi sabar, yang dulunya mungkin kita malas jadi rajin, yang dulunya kita suka ngambek, kita sekarang jadi ramah. Mau? Tuhan mau? Kalian mau Tuhan mengubah hidup kita? Coba lambaikan tangannya sekali lagi. Ayo kita berdoa sama-sama. Ya. Ketika ku merasa sedih, ku tahu Engkau bersamaku. Sama-sama kita nyanyikan. Ketika ku merasa sendiri, ku yakin Engkau bersamaku. Ketika ku merasa sedih, ketika ku merasa sedih, ku tahu Engkau bersamaku. Ketika ku merasa sendiri, ku yakin Engkau bersamaku. Tiada Allah yang lain, tiada Allah yang lain. Ku tahu Engkau bersamaku. Tiada Allah yang lain, tiada Allah yang lain. Ku yakin Engkau bersamaku. Teman-teman di rumah, mungkin ada teman-teman yang ketika menyanyikan lagu ini, teman-teman meneteskan air mata. Kita percaya teman-teman bukan cengeng. Biarkan air matamu mengalir. Karena Tuhan sedang menjamah hidupmu. Mungkin ada teman-teman yang berkata, aku juga merasa sedih di rumah. Banyak teman-teman, ada kakak, ada adik, ada papa, ada mama. Tapi aku merasa sepertinya aku sendiri di rumah. Tidak ada yang bisa mengerti dan memahami hidupku dan hatiku. Teman-teman, Tuhan tahu hatimu loh. Tuhan tahu apa yang kau pikirkan. Tuhan tahu apa yang kau inginkan. Bahkan Tuhan tahu apa yang kau mimpikan. Tuhan tahu apa yang engkau pikirkan di dalam hatimu. Dan Tuhan tahu apa yang kau rasakan dalam hatimu. Karena itu sore hari ini kita mau Tuhan hadir di dalam hidup kita. Membawa damai sejahtera. Menguatkan kita. Mungkin juga ada teman-teman yang berkata, aku lemah, aku tidak kuat. Orang berkata aku bodoh, orang berkata aku lemah, orang berkata aku anak yang nakal, anak yang jelek. Hari ini kita datang kepada Tuhan, amin. Dan Tuhan mengubah hidup kita. Kalau Tuhan bisa mengubah Zakius, Tuhan juga bisa mengubah setiap anak-anak yang ada di rumah yang mengikuti acara ini hari ini. Percaya? Yuk kita nyanyikan sekali lagi. Habis itu kita akan berdoa sama-sama. Tapi ketika kita menyanyikan, kita menyanyi untuk Tuhan seperti kita berkata kepada Tuhan. Amin. Tundukkan kepalamu, pejamkan matamu, dan kita datang kepada Tuhan. Ketika aku merasa sedih,
Ketika ku merasa sedih, ku tahu Engkau bersamaku. Biar lagu ini mengalir dalam hidup kita. Ada anak-anak yang dipeluk Tuhan. Ada anak-anak yang merasa seperti ada Tuhan yang memeluk hidupmu. Tuhan sedang menjamah hidupmu, nak. Tuhan sedang menyentuh hidup kita. Kita tidak sendiri. Mungkin ada juga ada yang berkata, keluargaku sedang mengalami kesulitan. Tuhan hadir dalam hidupmu. Mari kita rasakan Tuhan hadir dan menjamah hidup kita. Haleluya. Ketika ku merasa sendiri, ku yakin Engkau bersamaku. Tidak ada Allah yang lain, tiada Allah yang lain. Ku tahu Engkau bersamaku. Tiada Allah yang lain. Ku yakin Engkau bersamaku. Yes, mari Tuhan Kau menjamah setiap kami. Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada Allah yang lain yang sanggup menjamah setiap kami anak-anak-Mu, yang sanggup membawa kami ke dalam hadirat-Mu, yang sanggup memeluk kami, yang sanggup hadir dalam hidup kami. Yang lain, ku yakin Engkau bersamaku. Terima kasih Tuhan, lawat kami Tuhan, jamah kami anak-anak-Mu. Yang lain, ku tahu Engkau bersamaku. Terima kasih Tuhan. Tiada Allah yang lain, ku yakin Engkau bersamaku. Kakak mau berdoa, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kita mau datang kepada Tuhan. Engkau yang dijamah Tuhan, Engkau yang meneteskan air mata. Sekali lagi kakak katakan, bukan karena Engkau cengeng, Tuhan sedang menjamah hidupmu nak, dan mengubah hidupmu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap teman-teman, setiap anak-anak yang angkat tangan di rumah. Ada anak-anak yang angkat tangan karena keluarganya ada dalam kesulitan, ada dalam masalah. Ada yang anak-anak yang angkat tangan karena sedang sakit. Ada anak-anak yang angkat tangan karena ingin bertemu, berjumpa dengan Engkau, karena ingin Engkau hadir dalam hidupnya, mengubah hidupnya. Mari Tuhan, jamah anak-anak, peluk mereka, hadir dalam hidup mereka, hadir dalam rumah mereka, ubah. Setiap anak yang malas diubah jadi rajin. Setiap anak yang pelit diubah jadi murah hati. Setiap anak yang ada dalam kemarahan diubah menjadi keramahan yang dari Tuhan. Ada damai sejahtera turun dalam hidup setiap anak-anak. Tuhan memulihkan mereka. Tuhan memulihkan keluarga mereka. Tuhan memulihkan setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau Engkau hadir dalam hidup kami pasti diubah Tuhan. Seperti Tuhan hadir dalam hidup Sakius, Sakius diubahkan hidupnya. Kalau Tuhan hadir dalam hidup kami juga akan diubah. Dan kami akan berkata, aku ini pahlawan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Siapa yang sudah berdoa, lambaikan tangannya. Siapa yang sungguh-sungguh doanya ada, lambaikan tangannya. Puji Tuhan, luar biasa. Nah teman-teman, kita akan sama-sama mengucapkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kakak mau sampaikan, nanti kita akan ketemu lagi hari Rabu di dalam Komsel. Bersama-sama ya, Komsel Anak. Hari Rabu jam berapa? Jam 5 di channel yang sama. Dan minggu depan tetap kita akan ketemu lagi.
Dan kalau ada teman-teman yang digerakkan untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa meminta tolong papa atau mama untuk mentransferkan ke nomor-nomor yang sudah disediakan. Di bawah ini ya. Wah, luar biasa. Nah, sekarang kita akan ucapkan super firman kita bersama dengan Kak Indri dan teman-teman. Dadah! Generasi Yoel, luar biasa ya firman Tuhan. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ya, kita mau ucapkan super firman hari ini diambil dari Yoel 3 ayat 10b, sama seperti Sakyus. Tapi ini diambil dari kitab Yoel. Nah, kita mau ucapkan, buka dulu Alkitabnya. Di perjanjian lama, Yoel 3 ayat 10b. Sudah? Ya, kasih kesempatan ya. 1, 2, 3, siap? Ucapkan sama-sama. Super firman Yoel 3 ayat 10b. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Sekali lagi ya, sama-sama katakan super firman Yoel 3 ayat 10b. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Tepuk tangan. Selanjutnya kita akan mengikuti aktivitas bersama Kak Glory dan Kak Hana. Sudah siap? Selamat mengikuti aktivitas. Oke Kak, sekarang kita mau kuis dan aktivitas ya. Adik-adik sudah siap? Kalau tadi mendengarkan firman dari Kak Yusak sungguh-sungguh, pasti akan bisa menjawab kuis dari Kak Glory. Oke, dengerin baik-baik ya pertanyaannya. Kak Glory gak ngulang loh. Nah, pertanyaan yang pertama, pohon apakah yang dipanjat Zakeus? Ada 3 pilihan nih. A. Pohon ara, B. Pohon kurma, atau C. Pohon apel. Ya, kita hitung ya Kak ya. 1, 2, 3. A. Pohon ara. Yeay. 1 poin ya buat kalian semua yang benar. Terus nomor 2. Zakeus memanjat pohon untuk melihat siapa? Ayo, untuk melihat siapa tadi? Pilihannya Kak Glory. Ada 3 loh pilihannya ini. Yang pertama, A. Tuhan Yesus, B. Prajurit-prajurit, atau C. Raja. 1, 2, 3. Jawabannya Tuhan A. Yesus. Siapa lagi nih yang benar? Selamat ya. Soal nomor 3. Apakah pekerjaan Zakeus? Pasti udah tahu kan? Yang pertama pilihannya itu A. Petani, B. Pemungut cukai, atau C. Peternak ayam. Ya, hitung Jawabannya 1, 2, 3. B. Pemungut cukai. Yeay, ada yang udah dapat 3 poin ya. Ini pertanyaan yang terakhir. Dengerin baik-baik. Siapa sajakah yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus? A. Orang baik saja, B. Orang jahat saja, atau C. Semua orang. Jawabannya adalah 1, 2, 3. C. Semua orang. Yeay. Selamat ya yang benar semua. Oke, sekarang waktunya aktivitas ya Kak Glory ya. Ya. Nah, hari ini bersama Kak Hana kita akan membuat kipas super firman ya. Tentu saja masih ingat tadi super firmannya dari Yoel 3 ayat 10b. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan bahan-bahannya apa saja ya. Yang pertama, adik-adik butuh 2 lembar kertas putih ukuran 15 kali 15 cm ya. Lalu yang kedua, tentu saja adik-adik butuh gunting buat menggunting ya.
Lalu butuh penggaris ya. Tadi untuk mengukur kertas ya lebih gede tidak apa-apa. Oke. Lalu kita butuh selotip 2 sisi seperti ini. Kemudian adik-adik butuh boleh sedotan, sumpit, atau kalau yang punya stik es krim boleh dipakai ya. Kemudian untuk menulis atau menghias adik-adik bisa menggunakan krayon. Nah, kita mulai ya. Yang pertama, kertas putih pertama, adik-adik menuliskan ayat Yoel 3 ayat 10b. Nah, Kak Hana tunggu yuk, sekarang kita menulis Yoel 3 ayat 10b ya. Nah, sudah seperti ini di kertas pertama ya. Lalu di kertas kedua, adik-adik menulis yang tadi Kak Yusak bilang, aku ini pahlawan ya. Nah, kita semua adalah pahlawan. Nah, yuk tulis yuk di kertas kedua, aku ini pahlawan. Oke, kalau sudah ditulis semua seperti ini, kertasnya adik-adik lipat menjadi bentuk kipas. Nah, tolong Kak Glory pegangin mic-nya kan. Oke kan. Nah, lipatnya ke samping seperti ini ya. Satu. Nah, terus seperti ini sampai habis ya. Sampai ke bawah. Oke. Nah, sudah jadi seperti ini. Terus dilipat 2. Oke. Lakukan hal yang sama untuk kertas kedua. Ya. Lipatnya dari samping. Oke, seperti ini. Sama Bentuk ya kipas. kayak tadi. Ya, sampai habis. Nah, sudah jadi bentuk kipas. Dilipat 2. Lalu adik-adik beri double tape ya, selotip 2 sisi. Kecuali yang bagian bawah jangan, karena untuk menempel sedotan. Jadi di sini selotip 2 sisi sehingga seperti ini. Ini juga seperti ini. Yang sini juga ya. Yang bawah jangan. Oke? Sudah? Kalau sudah bentuknya seperti ini, yang bagian bawah tadi adik-adik pasang sedotan sama dengan selotip 2 sisi juga ya. Nah, jadinya seperti ini. Jadi pertama seperti ini, lalu dibuka. Tada! Kipas Super Firman dari Yoel 3 ayat 10b. Baiklah, setiap orang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ya. Jangan lupa adik-adik yang sudah selesai membuat, difoto, lalu kirim ke IG kita Joel Atau ke Kids kakak Ministry. Joel, Kak. Ya, kalau misalnya nggak punya Instagram, boleh kirim ke kakak-kakak Joel, oke? Ya, oke. Sekian dari kita Kak. Sekali lagi Super Firman. Oke Kak. Ya. Yuk adik-adik kita Bareng-bareng Super Firman ya. sekali lagi ya. Siap. 1, 2, 3. Super Firman Yoel 3 ayat 10b. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu Sabtu depan. Tepuk tangan buat semua anak-anak Genjo ya. Wah, luar biasa antusias. Terima kasih ya buat anak-anak yang antusias.
Terima kasih buat papa dan mama, ada oma dan opa yang dampingi. Terima kasih buat Adi juga. Terima kasih teman-teman dari Jogja. Terima kasih juga ada teman-teman dari luar Jogja. Terima kasih, kita akan ketemu hari Rabu di Komsel Anak jam 5 sore. Dan ibadah Sabtu depan jam 6 sore. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ku punya masa depan. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Generasi Yoel luar biasa, kuat, taat, setia, cinta Yesus. Genyo, asik-asik, jauh. Ibadah kita sudah selesai nih, tapi jangan sedih. Minggu depan kita akan bertemu lagi di ibadah anak generasi Yoel jam 6 sore. Jangan lupa juga ya, besok hari Rabu kita ada komsel anak jam 5 sore. Adik-adik bisa mengikuti ibadah dan komsel di channel YouTube Kemah Daud Jogja. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, subscribe, dan pencet tombol notifikasi. Jadi adik-adik tidak kelewatan kegiatan kita lainnya. Oke deh, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.